Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu semua yang sudah berkenan hadir di acara atau di kegiatan CGP yang saya lakukan tentang diseminasi penyebaran dan pemahaman budaya positif. Semoga kedepannya kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Oke, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu ya, ibu-ibu. Oke, Bu. Semangat? Semangat. Alhamdulillah, silahkan berdiri. Ikuti instruksi yang saya berikan. Satu tangan kanan telunjuk ke atas, tangan kiri berusaha menangkap tangan teman sebelahnya. Ya, jangan tinggi-tinggi, nanti gini temennya. Bawa aja. Nanti masih pagi tapi ya nggak bawa ketek. Iya, yang penting kita nangkap teman sebelah gitu. Kayak Bu Widya kan gini, nggak mungkin tangan ini nangkap ke sana. Ya, tangan yang terbuka, ini yang berusaha menangkap, yang kiri nangkap, yang satu menghindar. Oke ya, menghindarnya pada saat saya mengucapkan kata Bayu. Jadi pada saat saya mengucapkan kata Bayu, tangan kiri menangkap, tangan kanan menghindar. Jangan sampai tertangkap tangan kanan kita, oke? Di sebuah desa hiduplah seorang nenek bersama cucu-cucunya. Mereka hidup dengan penuh kekurangan, sehingga cucu-cucunya itu terpaksa ikut membantu mencari nafkah. Cucunya yang bernama Sari bekerja sebagai tukang cuci. Budi bekerja sebagai tukang parkir. Bayu ternyata belum konsentrasi. Itu dapat ya. Jangan melamun mendengar ceritanya. Iya, konsentrasi ya. Oke, kita lanjut. Sedangkan Bayu tadi ya, Bayu ikut orang untuk berkebun. Suatu ketika Bayu bukan iya, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi Bapak Ibu, begitulah seandainya ice breaking itu kita lakukan di dalam kelas. Suasana kelas akan hidup jadinya. Jadi ice breaking itu salah satu bentuk dari budaya positif. Perkenalkan terlebih dahulu ya. Ini fasilitator saya. Beliau bernama Ibu Hasimur, SPD MPD, asalnya dari Kuantan Singingi. Sedangkan pengajar praktik saya Ibu Indra Gandhi, beliau mengajar di SLB di Duri. Saya sendiri udah kenal ya. Ade Irma Agustina, berasal dari SMP Negeri 8 Pinggir. Sebelum kita mulai, kita adakan dulu kesepakatan kegiatan kita hari ini. Jadi kesepakatannya Bapak Ibu silahkan dibaca. Jika ada yang ingin ditambah atau dikurangi,
Dipersilakan. Atau sudah pas, sampaikan pas atau cukup? Cukup ya. Pertanyaan pemantik. Jadi sebelum kita mulai acara kita ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu silakan jawab setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak setuju ya, sepakat. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Tidak setuju. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Membaca sih ya. Nah, ragu di sini. Membaca. Membaca. Nah, Membersihkan halaman tidak kurang tepat. Iya. Bahasanya di situ atau? Membaca, mana dia? Membaca atau membersihkan halaman sekolah. Ingat ya, jawaban Bapak Ibu ingat ya. Nanti baru kita sadar, oh ternyata ini nggak boleh, ini boleh nih, ini termasuk hukuman, ini tidak hukuman ya. Apakah ini disiplin atau tidak? Jadi ada yang setuju, ada yang tidak. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tidak setuju. Tidak setuju? Oke. Jadi ada hal yang kita setujui, ada hal yang tidak kita setujui. Kita lanjut. Topik diseminasi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Inilah nanti yang akan saya sampaikan kepada ibu-ibu semua. Perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu tahu paradigma? Apa arti paradigma? Cara pandang. Itulah yang dikatakan sebagai paradigma. Nah, sebelum kita masuk ke sini, Bapak Ibu ada pena? Ada kertas? Oke. Kecil saja, saya kasih pertanyaan. Kenangan apa? Kenangan pahit apa yang sampai saat ini masih teringat? Atau rahasia apa yang Bapak ingin, inilah kita ganti aja pertanyaannya. Rahasia apa yang ibu-ibu tidak ingin orang lain ketahui sampai saat ini yang masih rapat kita simpan? Masih rapat kita simpan. Rahasia. Apa ya rahasia yang saya nggak pengen nih orang lain mengetahuinya? Saya nggak mau orang lain tahu kalau saya jorok orangnya. Saya harus simpan rapat nih. Saya di luar cantik, rapi. Ternyata saya di dalam jorok. Saya nggak mau nih. Nggak masalah. Sudah? Bu Widya? Nggak ada rahasia. Oh, tidak ada rahasia ternyata. Iya, rahasia hati gitu kan? Rahasia hati. Iya. Bagi yang sudah boleh diremuk. Ini rahasianya yang baik. Semoga Iya. Rahasia boleh yang baik kan? Iya. Semoga terwujud. Rahasia ya Allah, pengen naik haji, rahasia aku gitu kan? Ya, digenggam. Nah, sekarang setelah digenggam, Bu Opet boleh ke Bu Nora, Ibu Yani boleh ke Bu Widya, berpasang-pasangan. Bu Yutia ya berpasangan ya. Bu Tobing boleh sama Bu Erni. Jangan kedip-kedipan berdua, bahaya itu. Dah. Coba yang satu orang
mengepalkan, yang satu lagi membuka. Ya, misalnya seperti ini, Bu Opet atau Bu Nora coba berusaha membuka kepalan tangan Bu Opet. Bu Yani berusaha membuka kepalan tangan Bu Widya. Seperti itu ya. Usahakan biar kepalan tangan temannya itu terbuka. Terserah, mau dengan bujukan kah boleh, mau dengan rayuan, hadiah. Terserah Bapak Ibu. Bagaimana usaha atau melakukan pemaksaan sekaligus. Boleh, terserah. Silahkan lakukan. Boleh dirayu, boleh dibujuk, boleh dikasih hadiah. Curhat jadinya. Dibuka, saya rayu dulu rayu. Ah, dirayu. Ah. Ada yang berhasil dengan pemaksaan. Ada yang berhasil? Oke. Dah. Oke. Jadi dah. Oke Bapak Ibu ya. Sudah? Terima kasih. Nah, jadi ternyata kita bisa mengontrol diri kita. Ini rahasia kita loh, yang ada di genggaman kita. Kalau kita tidak ingin orang lain tahu, tentu kita berusaha untuk menutupnya, melindunginya. Karena kita nggak mau nih. Kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Walaupun bujukan orang lain, aku kasih kau nanti uang 10 miliar. Bukalah kepalan tangan kamu. Rahasia kamu nih, rahasia kita loh di sini. Kalau rahasia itu jelek, nggak mungkin kita beritahu ke orang. Tapi kalau rahasia kita itu yang bahagia, bagus, tukar dong dengan 10 miliar. Berarti kita kontrol dirinya belum bisa, belum tepat, belum mampu kita untuk mengontrol diri. Itulah yang dikatakan sebagai paradigma perubahan paradigma. Iya, perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma itu ada teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ini sering terjadi tidak Bapak Ibu-ibu? Iya. Kita menyangka diri kita bisa mengontrol murid, padahal nyatanya tidak bisa. Ada yang bisa murid dikontrol? Tidak. Ada nggak murid yang bisa kita kontrol? Iya. 100% tidak bisa. Tapi sebahagian kecil kita bisa mengontrol anak. Dengan apa? Iya, dengan bahasa yang lembut, dengan rayuan tadi. Dengan bujukan, dengan mungkin memberikan penghargaan, kita bisa kontrol dia. Ketika kita bisa mengontrol murid, maka tolong diarahkan dia ke arah yang positif. Ya, murid itu kalau dia kuat, dia nggak akan bisa dikontrol oleh orang lain. Gitu. Yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul nggak sih? Salah ya? Iya. Terkadang kritik yang terlalu berlebihan malah menyakitkan, menjatuhkan karakter. Begitu juga membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah, pasti dalam hatinya bagaimana tuh rasanya? Kita aja lah dibuat orang kita merasa bersalah. Pasti karakter kita akan berubah kan? Akan menjadi jelek nih. Wah, gara-gara aku nih dia menjadi seperti ini gitu. Orang membuat merasa bersalah. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat.
Betul atau tidak? Penguatan positif. Ya, penguatan positif. Bisa efektif, positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi. Iya, hayalan. Contohnya seperti apa itu penguatan positif? Misalnya pemberian hadiah. Positif kan? Positif. Efektifkah? Tidak. Jadi kita berilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, padahal tidak semuanya, ya, tidak semuanya. Ilusi. Kan nggak harus ngasih hadiah. Nah, dengan kita merangkul anak atau yang memulainya, ini dia. Bahwa, ya, di sini kurang tidaknya ya. Berbau positif, makanya saya bilang tadi tidak semua penguatan positif bisa efektif. Ada saatnya penguatan positif menjadi efektif gitu. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita orang dewasa ini kadang sok-sokan kan? Iya nggak sih? Iya, orang tua udah dewasa maksa anaknya. Iya, padahal kadang tujuannya baik kata kita kan? Nah, cuci piring harus bersih, pokoknya harus sekarang cuci piringnya. Pemaksaan loh. Kenapa tidak baik? Ada tekanan yang kita lakukan ke anak. Iya, bukan kesadaran dirinya yang timbul. Tuh, ya. Jadi jangan lagi kita beranggapan bahwa kita punya hak untuk melakukan pemaksaan. Paham Bapak Ibu? Nggak ada bapak-bapak ya, ibu-ibu semua kebetulan. Selanjutnya, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Bisakah kita mengubah orang lain berpandangan sama-sama kita? Tidak. Kenapa? Iya, bagus. Karena orang lain memiliki pola pikir sendiri, punya pandangan yang berbeda. Teori kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang orang lain tentang dunia. Jadi biarkan dia dengan pandangannya. Jangan dipaksa gitu loh. Biar dia ikut apa kata kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering gak sih? Sering. Iya. Padahal dia, setiap perilaku punya tujuan loh. Nggak semua anak yang berperilaku buruk itu kita cap selalu salah kan? Anak terlambat, anak mengeluarkan baju, buruk perilakunya? Belum tentu. Mengeluarkan baju sekolah dia, seragam sekolah, buruk perilakunya? Buruk. Belum tentu di teori kontrolnya. Iya, belum tentu. Bisa jadi kancing baju celananya Iya. Jadi perilaku buruk perilakunya. Tapi kita lihat dulu. Dia pasti ada tuh tujuan kenapa dia keluarkan baju. Tanya alasannya mengapa. Ini enggak kita paksa dia untuk masukkan bajunya. Enggak kita tanya dia. Tanyalah. Apa alasannya? Iya, ada yang kepengen mencari perhatian guru. Ada yang memang resletingnya lepas gitu kan. Udah tahu resleting anak lepas. Coba ibu tengok dulu. Ya ampun. Ini gurunya gimana gitu kan. Udah jelas anak itu laki-laki. Iya Bu Widya kan. Nggak bisa masukkan baju. Kalau nggak ibu yang masukkan. Tuh. Baikkah seperti itu? Tidak baik ya. Jadi hal-hal seperti itulah yang hendaknya kita ubah. Kita lanjut ya. Orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus respon. Kita biarkan orang lain mengontrol kita, maka akan ada ketergantungan di diri kita. Jadi jangan biarkan orang lain mengontrol kita. Kita harus punya pendirian gitu loh. Hanya
Anda, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya, gitu loh. Bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Oh, sok-sokan gitu ya. Bisa dia ngontrol orang lain. Nah, padahal orang lain punya keinginan tersendiri. Tapi kalau kita tidak punya kontrol diri, maka kita akan membiarkan diri kita dikontrol oleh orang lain. Tuh. Apa stimulus teori kontrolnya? Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nih tadi ya Bunda sama Dayah ya. Ternyata setelah dibujuk-bujuk sama Bunda, buka dong kepalan tangan kamu cantik, kamu ini. Nggak mempan, saya kasih uang, saya kasih permen, nanti saya beli sarapan. Nggak mempan, akhirnya dipaksa sama Bunda. Tapi tidak juga, kenapa? Karena kita punya kontrol diri. Kita seharusnya berkolaborasi, tidak ada paksaan. Yang ada kolaborasi. Bapak Ibu terpaksakah hadir di sini? Tidak. Tetapi teori kontrol atau teori pilihan yang kita punya adalah kita ingin melakukan kolaborasi, menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Model berpikir menang kalah. Itu stimulus respon. Sering. Ayo anak maju, nggak apa-apa nak, yang penting tampil. Masalah kalah, urusan belakang, nggak usah dipikirkan kalahnya. Ya Allah, itu kita memberikan respon yang seperti apa sama anak tuh? Membuat karakter anak bimbang gitu ya. Bukan bimbang, Nggak ada pendirian dia, tidak ada tujuan dia. Punya tujuan nggak sih dia jadinya ikut lomba, ikut tanding? Tujuannya gimana tadi, karena ada motivasi itu jadinya. Bukan kesadaran ingin menang, tapi karena dorongan dari luar yang dia dapatkan, makanya dia ikut tanding, ikut lomba. Ya udahlah, ikut aja lah kata ibu, yang penting tampil. Nggak ada usaha dia untuk menjadi pemenang. Sementara yang dibutuhkan adalah model berpikir menang. Jadi mindset itu tetap mindset kita yang memang harus kita ubah. Pola pikir itu yang harus kita sampaikan ke anak. Nak, kita tampil, nanti usahakan menang. Jangan ada bahasa negatif di situ. Kalah itu kan negatif kan? Iya. Jadi ucapkan bahasa-bahasa yang positif, biar anak pun dia termotivasi dengan bahasa yang baik. Seperti itu ya Bapak Ibu ya? Iya Ibu. Bapak Ibu lagi. Ibu-ibu. Iya. Lanjut. Nah ini dia. Teori kontrol merupakan teori yang mempelajari teknik dan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia agar mampu menyesuaikan diri atau taat pada aturan. Jadi kesadaran diri dia nih. Guru hendaknya merubah paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol atau teori pilihan. Teori kontrol menekankan adanya peran aktif atau tanggung jawab terhadap perilaku seseorang. Nah, kita lanjut ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Pernah mendengar kata disiplin ya kan? Pada saat kita mendengar kata disiplin positif, ini sering digaung-gaungkan sekarang nih. Disiplin positif gitu. Apa yang terlintas di pikiran ibu-ibu saat mendengar kata-kata disiplin positif? Ya, Bun? Oke, baik. Menurut saya disiplin positif itu adalah yang mematuhi peraturan. Yang mematuhi peraturan. Iya, beri tepuk tangan pada Bunda. Terima kasih Bunda. Ada lagi pendapat yang lain? Ya, Bu Tobing. Ya, hampir sama dengan Bunda. Kalau disiplin itu menurut saya itu adalah tata tertib yang
harus dilaksanakan. Tata tertib yang harus dilaksanakan. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke, kita lanjut dulu ya. Nih, ternyata apa makna disiplin? Dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan Iya. kepatuhan. Jadi kepatuhan ini yang kita inginkan kan? Iya. Iya nggak sih? Iya. Jadi dengan kita meminta seseorang disiplin, kita ingin dia patuh. Sehingga yang terjadi adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan dengan apa yang kita hargai. Atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Padahal seharusnya dengan disiplin si anak merasa dia memiliki tujuan yang mulia. Jadi nggak nyaman nih dengan kata-kata disiplin. Nyaman nggak sih kita dengan kata-kata disiplin? Ada ketidaknyamanan di situ, ya kan? Ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, kita masuk ke kacamata lagi undang Pak. Orang kabut jauh nih Pak ya, jadi kita masuk ke disiplin positif adalah perilaku atau sikap yang meyakini nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dikatakan sebagai disiplin positif. Jadi kita diminta untuk meyakini nilai-nilai kebajikan untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin positif mengajar anak untuk bertanggung jawab. Jadi dengan disiplin positif mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan membangun kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif membantu anak memahami, menyadari sesuatu berdasarkan motivasi internal, bukan karena tekanan, ujian ataupun hukuman. Jadi dia melakukan disiplin positif, meyakininya karena ada motivasi dari dalam dirinya, bukan karena tekanan, pujian ataupun hukuman atau penghargaan. Nih, jadi dari tadi nilai-nilai kebajikan, apa sih itu nilai-nilai kebajikan gitu kan? Jadi inilah dia definisinya, sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi ada nilai-nilai sifat-sifat positif. Jadi kalau nggak positif berarti bukan nilai kebajikan. Kalau di Indonesia, jadi nilai kebajikan ini ada dari beberapa organisasi. Nah, kalau di Indonesia itu dia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat lagu profil pelajar Pancasila? Nah, yuk kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, pendidikan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu ya. Tepuk tangan kita semua. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan yang ada atau yang dianut di Indonesia yang diharapkan ada pada anak-anak Indonesia. Selain itu ada juga dari Ibo Primary Years Program atau PYP. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya bisa Bapak Ibu baca. 9 pilar karakter ini dari organisasi Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Jadi ada nilai-nilai kebaikan-kebaikan, nilai-nilai positif, sifat-sifat positif yang ada pada nilai-nilai kebajikan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Oke, kita lanjut. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kita pernah termotivasi
oleh diri sendiri nggak sih? Pernah ya? Kalau orang lain yang memotivasi, pernah nggak? Pernah. Jadi kita ada motivasi yang timbul dari dalam diri kita, ada motivasi yang timbul dari orang lain. Nih, motivasi merupakan keinginan diri untuk mendorong seseorang melakukan suatu perubahan atau bertindak untuk memenuhi kebutuhan. Itu yang dikatakan motivasi. Diane Gossen dalam bukunya menyatakan ada 3 perilaku manusia. Ada 3 perilaku manusia. Perilaku yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada motivasi, motivasinya itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman. Itu dikatakan dia motivasi eksternal. Contohnya seperti apa nih? Motivasi dia melakukan sesuatu dengan tujuan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti apa contohnya? Ya, budaya bisa dipakai itunya. Contohnya Bu, misalnya seorang murid itu mengerjakan tugas misalnya prakarya, kan Bu. Dia mengerjakan tugas itu, kalau dia tidak mengerjakan dia takut dimarahi sama gurunya, takut dihukum, kan? Jadi dia terpaksa untuk mengerjakan tugas. Iya, beri tepuk tangan pada budaya. Terima kasih budaya. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh budaya. Jadi ada anak yang dia membuat PR atau membuat hasil prakarya misalnya gitu kan. Sebenarnya dia nggak mampu untuk membuat, tapi karena dia takut ada hukuman, takut ada ketidaknyamanan di diri dia, maka dia membuatlah tugas prakarya tersebut. Itu yang motivasi nggak sih? Motivasi, tapi dari luar, bukan timbul dari dalam diri. Iya, ada ketakutan tadi ya, ketidaknyamanan ya budaya ya. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan. Oh, nanti kalau aku melakukan ini, aku ada imbalannya nih. Oh, kalau aku melakukan ini, aku nanti dapat penghargaan. Paham ini maksudnya? Ini juga motivasi dari eksternal. Iya, eksternal atau dari luar dirinya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apa nilai-nilai yang mereka percaya? Nilai kebajikan tadi. Ya, jadi kalau udah tumbuh nilai kebajikan di diri kita, maka itulah yang merupakan motivasi internal. Dia ingin melakukan sesuatu karena dari dalam dirinya, bukan karena hukuman, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan. Nih, teori motivasi. Hukuman bersifat satu arah. Jadi cuma kita aja yang menentukan hukuman gitu kan. Anak terima nggak terima dia harus terima. Itu hukuman. Ada orang yang, nak hukuman kamu ini ya, iya bu nggak apa-apa. Gitu. Ada gitu? Nggak ada. Dengan keterpaksaan satu arah. Satu guru aja yang menentukan hukumannya. Anak nggak akan mau dihukum, kita mau dihukum. Enggak kan? Lalu kalau konsekuensi dibuat berdasarkan kesepakatan. Nah, jadi ada konsekuensinya. Anak tahu selama ini kita punya peraturan nggak sih? Punya. Peraturan sekolah ada? Ada. Pernahkah anak diajak untuk berdiskusi? Membuatnya? Tidak. Satu arah dia. Tapi jika ada konsekuensi, maka kita sampaikan, jika kamu melanggar ini, konsekuensinya nanti ini. Jadi ada kesepakatan. Hukuman bersifat tiba-tiba, ini suka-suka kita.
Anak terlambat, sapu keras, pungut sampah. Tidak ada hubungannya dengan kesalahan dia. Nggak ada hubungannya dengan salahnya. Gitu loh. Konsekuensi bersifat terencana. Kita rencanakan dulu kalau konsekuensi itu. Nggak bisa sembarang-sembarang kita kasih. Makanya hukuman itu kadang di luar nalar kita. Hukuman merupakan suatu tindakan yang dilakukan yang tidak ada hubungannya dengan penyimpangan. Itu seperti yang disampaikan Bu Nora tadi. Hukuman itu nggak ada hubungannya dengan penyimpangan yang sudah dibuat oleh si anak. Anak terlambat, kita hukum apa biasanya hukumannya? Siram tanaman. Siram tanaman. Dia terlambat loh. Apa hubungannya dengan si tanaman tadi? Apa hubungannya? Ada? Tidak. Nggak ada. Dia nggak buat PR loh. Kita hukum dia berdiri di depan, angkat kaki, pegang telinga. Ya Allah. Zaman apa itu? Zaman lalu-lalu lah kan. Ya. Jadi kalau konsekuensi suatu tindakan yang dilakukan masih berhubungan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Nih, penghargaan dapat mengontrol perilaku seseorang. Penghargaan yang diberikan kepada seseorang dapat berdampak. Jadi penghargaan ada dampaknya ternyata. Apa dampak penghargaan? Bisa berdampak jangka panjang, bisa berdampak jangka pendek. Kalau jangka pendek yang seperti apa? Ya, udah ya. Gini Bu, contohnya seorang anak dalam pembelajaran gitu kan, guru memberikan penghargaan seperti memberikan reward pena, Bu. Kalau misalnya dia jangka pendek, anak tersebut mungkin ketika diberi reward tersebut dia aktif, dia kreatif gitu kan Bu. Tapi misalkan berikutnya guru tersebut tidak memberikan reward, kita lihat anak tersebut apakah dia aktif dan kreatif lagi atau tidak. Iya, terima kasih Bu Daya. Iya, benar sekali ya. Jadi kalau jangka pendek itu tidak berpengaruh terhadap dirinya gitu loh. Jadi kita kasih penghargaan, ya dia cuma pengen dapat itu aja gitu loh, dapat pena, dapat permen. Jadi jangka pendek dia. Beruntung jangka Panjang. Tapi tidak timbul kesadaran dari diri. Dia hanya jangka panjang, iya motivasinya jangka panjang. Hanya saja tidak timbul motivasi dari dirinya bahwa dia memang harus melakukan itu loh untuk merubah dirinya menjadi yang lebih baik. Lalu penghargaan tidak efektif, tuh ya. Jadi nggak efektif tuh penghargaan yang kita berikan kepada seseorang, apalagi kepada anak ya. Selanjutnya, merusak hubungan. Benar nggak sih penghargaan itu merusak hubungan? Nah, Iya, merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Siapa yang bisa? Penghargaan merusak hubungan. Iya, karena ada kecemburuan sosial. Bisa merusak ya. Boleh. boleh Bu. Bisa nyata ya. Oke. Ya, ini kisah nyata dari diri saya. Tapi saya selalu ceritakan sesuatu. Iya, lanjut. Oke Bu, gini. Mungkin berkaitan banyak. Ini cerita Iya. kisah. Agak kuat suaranya Bu Opet. Nah, gini Bu. Ini bukan kesannya promo atau gimana. Nggak jualan di sini. Promo. Mas S1 ya Bu. Ya. Saya alhamdulillah memang termasuk mahasiswa yang agak bandel ya. Nggak ada. Kalau untuk belajar saya nggak bandel. Bagus. Nah, ini. Jadi ada dosen waktu itu. Kamu kalau
UPK kamu tidak begini, nanti saya bantu kamu untuk uang beasiswa. Jadi di situ saya termotivasi. Ya. Oh iya, kan? Saya pintarkan. Iya. Dan alhamdulillah dapat. Nah, Jadi setiap tingkat semester saya dapat terus. Iya. Pak. Terus ditargetkan. Ketua kelas saya itu orangnya bahasanya pandai-pandai lah. Nah. Jadi maaf nih, saya C1 antara 12 kelas, satu kelas 60, saya sudah nomor 2 loh. Nah. Itu yang pertama adalah ketua kelas. Ya. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, ini bukan kesan nyata. Dan di satu sisi saya juga pikir orang tua saya cuma sebagai sebuah pendidik. Orang susah juga. Jadi dengan itu ada kecemburuan dari teman-teman ya. Ih, Sopet kok bisa? Kok ini, kok itu? Terus kita aja langsung di S2. Alhamdulillah juga saya dimotivasi oleh guru besar. Alhamdulillah juga saya perdana wisuda dari 4 kelas di angkatan itu. Itu tadi kena motivasi dan itu saya sangat rasakan kecemburuan itu sangat kuat. Iya. Padahal kita nggak ada ngapa-ngapain. Iya. Motivasi itu timbul dari diri, walaupun dari luar juga ada. Iya. Itu cerita saya ceritakan di siswa. Iya. Apakah itu bisa baik atau tidak? Iya. Ini hanya sharing sedikit Iya. aja. Ini belum cerita seutuhnya. Kalau seutuhnya habis pula waktu kita praktek ya. Terima kasih. Iya. Jadi kata Bu Opet dia termotivasi. Sebenarnya motivasinya bukan dari dalam. Katanya tadi ada. Itu motivasi dari dalam saya timbul. Betul tidak? Tidak ada dari luar. Awal dari luar. Dari cerita Bu Opet, awal motivasi timbul itu dari luar. Ingin mendapatkan dia siswa. Itu loh motivasinya. S2 gitu juga, lanjut S2 karena motivasinya dia siswa. Dari mana motivasi intrinsiknya? Belum ada kan? Dari tadi orang tua ini susah kan. Nah, orang tua susah benar kan Risma? Orang tua susah. Jadi dengan itu otomatis kuliah kan biaya SPP, biaya apa? Iya. Ada. Jadi termotivasi terpacu juga. Ada juga dari seperti itu. Cuma itu Motivasi dari dalam itu keinginan kita sendiri untuk melanjutkan S2 bukan karena sesuatu dari orang lain. Kita ingin, oh aku ngambil S2, tujuan aku ngambil S2 biar ilmuku bertambah. Iya kan? Itu motivasi intrinsik. Jadi kalau, oh orang tuaku nggak mampu, itu masih motivasi dari luar. Berarti tidak keyakinan diri kita, gitu loh Bu. Kita memotivasi anak dengan cerita kita, boleh? Boleh, nggak apa-apa. Silahkan motivasi anak. Mau motivasi anak itu timbul nantinya kesadaran dari dirinya, alhamdulillah kan. Yang penting kita memotivasi anak. Begitu ya Bu Opet ya. Ibu. Terima kasih ceritanya. Mudah-mudahan ya. Lanjut. Mana ya? Biar terdengar suaranya. Oke. Ya. Gini Bu Ade, sebenarnya motivasi yang baik itu muncul awalnya dari diri sendiri atau dari luar. Ya. Terkadang motivasi itu muncul setelah ada dorongan dari luar, baru dari diri kita muncul motivasi. Ya. Iya, bagus ya. Tepuk tangan untuk Lydia. Terima kasih pertanyaannya. Motivasi yang paling baik adalah motivasi dari dalam dirinya. Karena kita sendiri yang mengendalikannya, kita yang mengontrol diri kita loh. Kita jangan biarkan orang lain mengontrol diri kita. Kan itu tadi di awal. Jadi motivasi yang paling baik adalah motivasi internal, tapi tidak menutup kemungkinan dari motivasi dari luar itu juga bisa menimbulkan motivasi internal ke depannya. Kenapa? Karena nanti sudah ditanamkan nilai-nilai kebajikan di diri kita. Gitu. Jadi kalau kita sudah punya nilai kebajikan, insya Allah kita akan menjalaninya dengan keyakinan kita, gitu loh. Ya Bu Widya ya? Iya. Jadi nggak apa-apa kita terima dari luar, tapi tetap kita kontrol diri kita. Pada
pada saat kita menerima motivasi dari luar tadi. Ya. Silakan telepon. Dan sedikit bertanya juga. Nah, bertanya ya. Ya, Oke. tanya. Ini pengalaman pribadi gini. Sewaktu tamat SMA, kemudian kayak benar nih, Mak, dia mau lanjut kuliah lah gitu. Nah itu apakah termasuk intrinsik atau X? Mak, saya mau lanjut kuliah lah. Dari dalam atau dari luar? Dalam. Dari dalam kan udah jelas nih. Keinginan kita loh. Gitu loh. Nah, jadi kalau mama aku mampu nih, aku kuliah lah. Berarti kan ada dorongan dari luar yang menginginkan kita kuliah. Tapi kita nggak memikirkan mama kita mampu atau tidak. Saya ingin kuliah. Berarti dari diri sendiri. Seperti itu. Oke ya, Bud? Kita lanjut. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi kalau kita udah mendapat penghargaan, biasanya kualitas kita menurun tuh, ya. Jadi penghargaan mematikan kreativitas. Bisa saja penghargaan itu mematikan kreativitas. Kita nggak berkembang jadinya gara-gara mendapatkan penghargaan. Penghargaan menghukum. Apa maksudnya penghargaan menghukum? Orang yang mendapatkan penghargaan merasa terhukum dengan dirinya. Contohnya, saya dapat penghargaan dari kepala sekolah sebagai guru yang disiplin. Segala sesuatu yang saya lakukan tentulah harus mengikuti aturan. Saya takut nanti jika seandainya saya keluar dari aturan, orang-orang mencap saya. Oh, tapi guru yang udah dapat penghargaan disiplin, tapi nggak disiplin, kan gitu kan? Menghukum ke diri kita nggak sih? Menghukum. Jadi penghargaan itu bisa bersifat menghukum. Nih, jadi penghargaan itu, motivasi itu diharapkan tumbuh dari dalam diri. Kalau penghargaan bisa menyebabkan motivasi dari dalam diri hilang. Karena menginginkan sebuah penghargaan tadi. Lanjut. Nih, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Gara-gara terlambat sekolah, anak disuruh mencatat. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Iya, budaya. Karena tidak ada keterkaitan antara datang terlambat ke sekolah dengan mencatat buku 100 kali. Oh, mencatat kalimat, mencatat buku gimana caranya budaya catat buku? Oke. Iya, nggak ada hubungannya, ya. Paham itu ya? Oke, lanjut. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Dia push up 15 kali gara-gara nggak pakai masker. Hukuman. Iya. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena menumpahkan atau tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Jadi Bapak Ibu sudah bisa ya membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Nih, hukuman menyakitkan harus terjadi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau hukuman mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, itu konsekuensi. Pada hukuman ada rasa marah, ada rasa bersalah, dipermalukan. Sedangkan konsekuensi kehilangan hak dibuat tidak nyaman. Si anak kehilangan hak gara-gara dia melanggar sebuah peraturan. Seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, kita kembali ke sini dulu. Sini ya. Jadi tidak ada orang yang mau dihukum. Seharusnya kita
memberikan sebuah konsekuensi kepada anak. Karena yang lebih baik itu adalah konsekuensi. Restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang kuat. Jadi dia diharapkan dengan adanya restitusi, anak bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat lagi. Seperti itu ya. Kita masuk ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup. Bertahan hidup itu, kita lanjut sini lagi. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Selanjutnya penguasaan, yang keempat kesenangan, yang selanjutnya adalah kebebasan. Kita buat pertanyaan pemantik. Ibu Ambar, guru wali kelas 2 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kebutuhan apa yang tidak dipenuhi oleh si Doni tadi? Dia kebutuhan bertahan hidup. Mungkin gara-gara dia di rumah tidak makan, sehingga dia merampas. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, kesalahan atau penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak kita, itu mereka kehilangan salah satu dari kebutuhan ini. Bisa saja mereka kehilangan kasih sayang, bisa jadi mereka kehilangan penguasaan ataupun kebebasan, sehingga mereka bertindak seenaknya, padahal dia ingin bebas loh. Seperti itu. Jadi melakukan sebuah kesenangan, lari-larian dia. Lanjutkan. Posisi kontrol restitusi. Nih, posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, teman. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kalau penghukum, apakah kita sudah selama ini menjadi penghukum? Iya. Bahkan posisi kontrol inilah yang sering kita lakukan. Baikkah sebagai penghukum? Tidak, karena berefek ke karakter peserta didik. Guru melibatkan tindakan fisik ataupun verbal pada penghukum. Guru menggunakan emosi marah. Jadi kalau misalnya gurunya lembut ngomongnya, itu belum penghukum jatuhnya ya. Kalau dia penghukum itu ya marah. Gimana kalau marahnya? Nah, ada marah seperti itu? Nggak ada. Nggak mungkin ya. Yang namanya marah, suaranya pasti lantang, keras, kuat. Kayak gopek. Kata Bu Nora, suaranya keras. Lalu teman, guru membuat alasan-alasan murid untuk tidak mengulangi sebuah kesalahan. Pembuat merasa bersalah, guru bersuara lembut nih dia. Nah, gara-gara kamu, ibu dipanggil kepala sekolah loh. Makanya coba nggak ribut di kelas. Merasa bersalah nggak sih anak? Merasa bersalah. Sering dilakukan? Sering nggak? Ya, lumayan ya, lumayan lah. Ya. Nah, coba kerjakan tugasnya nak. Kalau enggak nak, payah ibu nanti lo ngolah nilainya sambil memeles gitu kan, mukanya berkerut-kerut lah. Udah tahu dia guru mukanya, guru
gurunya udah tua-tua. Itu ya, itu yang membuat merasa bersalah. Lalu pemantau nih, si pemantau ini disampaikannya lah segala aturan-aturan tuh. Aturan sekolah kita ini loh, konsekuensinya ini loh. Nih si pemantau, ini nggak ada nih. Pembuat merasa bersalah nggak ada, peraturan kita ini loh nak. Nah nggak ada disebut nih sama si pembuat merasa bersalah. Yang seharusnya dilakukan seorang guru adalah di manajer. Kenapa di manajer? Guru menggunakan ada yang netral, tinggi tidak, rendah tidak. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Apa alasannya nak? Kok bisa terlambat ya? Seperti itu. Apa alasan kamu kok bisa terlambat? Kaget bener ya kan? Padahal kalimatnya sama loh. Tapi nadanya. Nadanya. Makanya dikatakan kalau nak, kenapa kamu bisa terlambat? Itu masih manajer. Kenapa kamu bisa terlambat? Itu tidak lagi dia sebagai manajer, tapi penghukum, ada nada marah. Guru membimbing murid untuk mencari solusi dari kesalahan kamu nih. Nah, kamu sering terlambat. Apa solusinya biar kamu nggak terlambat lagi? Seperti itu. Itulah dia posisi manajer. Jadi, bisakah kita untuk kedepannya memiliki posisi manajer ini? Insya Allah ya Bapak Ibu ya. Bapak lagi, Ibu-ibu. Nih, 5 posisi kontrol tadi. Kalau di penghukum, ada dia guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Terus rasakan. Kejam kali gurunya kayak gitu kan? Ada guru kita kayak gini? Ada? Tidak ada. Awas ya. Tidak ada. Nggak ada untuk saat ini. Dan saya berharapnya setelah kita mempelajari ini Bu Nelsi, iya tidak ada lagi lah kita sebagai penghukum. Kalau di pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ini sosok manja lah gurunya nih sama anak. Ya. Siapa yang dulu ya? Ya kalau teman, ayolah lakukan demi ibu. Kan kalau teman gitu ya, ayolah nak, demi ibu loh nak, ya nak ya, tuh. Iya, jadi anaknya kan, iya bu, gitu kan, sehingga saking anaknya menganggap gurunya teman, bro, bro, padahal tidak ya. Nah, tidak kita harapkan yang seperti itu. Pemantau, itu deh. Apa peraturannya? Nah, langsung pada peraturan-peraturan, enggak yang lain-lain. Nah, manajer, apa yang kita yakini nak? Kembali lagi ke keyakinan tadi, seperti itu. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak yang mencari solusi, bukan kita guru. Karena apa? Kesalahan ada di diri siswa, maka biarkan dia yang mencari solusinya sendiri. Itu yang manajer. Nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa posisi kontrol gurunya? Merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, nggak ada hukuman di sini kan? Nggak ada. Tapi dari mana kita tahu ini penghukum? Tidak pernah benar melakukannya. Ya Allah, jahatnya kita guru, gitu kan? Kayaknya anak salah aja di mata kita. Iya, hukuman verbal. Kalau fisik, ya nggak sih? Ya. Pernah dilakukan. Katanya tepukan sayang kok. Nggak kuat kok. Nggak kuat kok nak, gitu kan? Ayolah, lakukan demi ibu. Teman. Kamu selalu yang paling terakhir. Memantau. Kamu selalu yang Karena kan dapatnya dalam selalu di kalimat
keyakinan kelas. Sudahkah ibu-ibu membuat keyakinan kelas? Sudah. Bagaimana caranya? Nah, yang sudah tadi. Sudah. Bagaimana caranya Bu Widya melakukan keyakinan kelas? Begini Bu Ade, keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama siswa. Iya, bersama-sama siswa di kelas. Dengan menanyakan kepada siswa, nah kira-kira untuk kelas kita ini baiknya seperti apa? Seperti itu keyakinannya ya. Contoh keyakinan yang sudah Bu Widya buat yang seperti apa? Salah satu saja. Salah satunya kerjakan tugas tepat waktu. Kerjakan tugas tepat waktu. Oke ya. Tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan untuk Bu Widya yang sudah membuat keyakinan kelas. Kita cek and recheck. Jadi ada peraturan kelas, ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas, ketentuan yang mengikat, ya, ketentuan yang mengikat untuk mengatur perilaku yang terjadi pada murid menjadi lebih baik. Kalau kesepakatan, sesuatu hal yang disepakati antara guru dan murid di dalam lingkup sekolah atau lingkup kelas. Kalau keyakinan, kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid. Bu Widya tadi udah sepakat kan? Tapi yang harus kita pahami adalah keyakinan kelas ini tidak akan terwujud tanpa adanya peraturan. Jadi yang pertama sekali kita lakukan, buat dulu peraturan. Suruh anak peraturan kelas. Nak, kita mau buat peraturan kelas nih. Masing-masing orang silakan tulis peraturan apa yang kalian inginkan di kelas ini. Nah, itu tadi yang seperti Bu Widya bilang, apa Bu Widya? Mengerjakan tugas tepat waktu. Tulis ke depan. Kamu apa lagi nak peraturannya suruh anak satu. Nah, setelah itu dari peraturan-peraturan kelas yang mereka buat, maka kita lakukan kesepakatan. Ada 30 anak, nggak mungkin 30-nya kita gunakan. Kadang ada makna yang sama kan. Nah, jadi kita pilih tuh berapa, kita ciutkan lah. Iya, kalau yang sama kita jadikan satu. Itu yang kesepakatan. Kesepakatan ini adalah kalimat-kalimat positif. Misalnya, jangan buang sampah sembarangan, itu peraturannya. Kesepakatannya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya, benar sekali Bu Erni. Buanglah sampah pada tempatnya. Keyakinan kelasnya apa itu? Tanggung jawab. Iya, nilai kebajikannya nih. Keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Ada tanggung jawab. Jadi pada saat anak membuang sampah, kita sampaikan keyakinan kelas mana yang kamu tidak lakukan nak. Dia tahu tuh, oh tanggung jawab, berarti saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Kebersihan Bu, kan? Jadi keyakinan inilah yang kita terapkan seharusnya, bukan peraturan. Kalau dia sudah meyakini, peraturan itu akan berjalan dengan baik. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan, ada peraturan, ada keyakinan. Tapi sebelum dia menjadi keyakinan, kita harus merubah bahasa peraturan ini menjadi kalimat-kalimat yang positif. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita membuat peraturan kelas yang nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas, di mana jika sudah ada keyakinan kelas akan menimbulkan sebuah lingkungan yang positif. Kalau lingkungan sudah positif, insya Allah dia akan menjadi sebuah budaya yang positif pula, dan itu akan berefek ke depannya bagi anak. Paham ya Bapak Ibu? Paham. Kita lanjut yang terakhir, segitiga restitusi.
Pernah melakukan segitiga restitusi atau masih awam? Masih awam. Ya. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog. Jadi restitusi itu adalah dialog loh. Kita melakukan dialog sama anak. Kalau penghukum perlu dialog. Langsung satu arah to the point kata Bu Nora. Iya. Kamu terlambat, nggak main, nggak ada embel-embel yang lain. Hukumannya ini, nggak ada dialog. Biasanya kalau berdialog pasti ada feedbacknya, ada solusinya. Itulah guna dialog. Tapi kalau misalnya, Bu, saya buat peraturan ada kok dialognya sama anak, kata si guru misalnya kan, saya berdialog sama anak satu arah. Kamu ibu hukum ini ya, mau? Nanya maunya aja, mau nak? Mau? Terpaksa anak untuk cuci WC. Akhirnya sampai di WC, basah bajunya. Ngomel-ngomel lagi tuh si guru kan. Kamu ini gak ada kerjaan yang becus, disuruh. Cepat tua kita, yang betulin ya, betul-betul buka kita nanti. Padahal seharusnya guru itu muda yang ditemuinya anak. Muda. Saya betulin ya. Yang suka marah, kontrol diri itu dia tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi. Ada namanya menstabilkan identitas, ada yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Manajer tadi inilah yang dilakukannya, melakukan segitiga restitusi. Iya. Jadi kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang kita sampaikan sama anak. Nah, setiap orang pasti pernah buat salah. Ibu juga dulu pernah buat salah. Nah, seperti itu bahasa-bahasa. Jadi menstabilkan identitas itu kita stabilkan dulu identitas anak. Jati dirinya maksudnya ya. Kita stabilkan jati dirinya biar dia tidak merasa tertekan gitu. Kita panggil anak, tanya dulu. Kamu tahu kenapa ibu panggil nak? Ini enggak. Sini kamu dulu. Iya, tahu kenapa ibu panggil? Gitu selama ini yang kita lakukan kan? Kalimatnya sama, tapi Kalimatnya sama, nadanya berbeda loh. Raut nadanya berbeda antara manajer dan penghukum tadi. Iya kan? Bahkan kita sering bawa anak ke kantor. Pak guru, kamu nak, kamu lagi, datang lagi guru, kamu lagi, nyanyi pula dia sempat-sempatnya kan? Boleh seperti itu? Iya, karakter anak kena. Makanya Bapak Ibu, anak-anak kita tuh kalau disuruh ke kantor, cepat nggak sih? Iya Bu, nak bawakan buku ibu, bawa buku latihannya ke kantor. Iya Bu. Yakin gitu? Langsung anak kantor? Enggak, iya karena takut dihukum terpaksa membawa. Kenapa? Sampai di kantor, baju kamu keluar, ngapain kamu? Ya, oke ya? Lanjut, validasi kebutuhan. Nah, validasi di sinilah kita bertanya sama anak tentang tentu kamu punya alasan kenapa melakukan itu nak gitu. Apa alasan kamu melakukannya? Yuk kita cari solusi sama. Kalau pada menanyakan keyakinan ini udah jelas ya. Kita bertanya tentang nilai kebajikan yang sudah disepakati yang tidak dipatuhi oleh si anak tadi. Ini dia. Bagian dasar itu menstabilkan identitas yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang positif sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Kayaknya kalau jadi guru ini kita mudah semua. Mudah kan Bu?
Tapi ya, masih muda. Nggak mungkin berbuat salah itu hal yang manusiawi, nggak mungkin gitu kan bahasanya kan? Ya. Lama-lama giginya rontok. Tapi enggak ya pokoknya. Iya, senyum kan senyum kita menyampaikan ini loh, gitu kan? Jadi nggak ada lagi kemarahan. Dari awal aja kita udah santai gitu dalam menghadapi masalah anak. Kalau kita berusaha menstabilkan identitas anak, ini yang kita harapkan ya untuk bisa kita terapkan. Selanjutnya, insya Allah. Nih, validasi tindakan. Semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Anak terlambat ada maksudnya, ada tujuannya. Siapa tahu dia ngantar adiknya dulu ke sekolah. Jadi jangan marah-marah. Tanyakan, apa alasan kamu nak terlambat? Jadi biasa kan Bu, ibu-ibu wajah kita 5S lah ya. Senyum. Nah, tapi senyumnya jangan nggak ikhlas ya. Nah, berapa giginya? Kalau yang bisa senyum bisa saja dibagi sama, tapi nggak bisa senyum kan? Makanya dibiasakan. Iya. Ya, dibiasakan tersenyum. Bertanya kan? Nggak biasa tersenyum, gitu kan? Lama-lama bukannya berharap kerutan hilang, bertambah perutnya. Tapi bagus sudah tambah muda kita nanti. Bu Tobi, senyum itu membuat olahraga wajah. Nih ya, kalau divalidasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Tanyalah keyakinannya. Keyakinan apa yang sudah dia tidak lakukan? Iya. Nih, apa nilai yang kita percaya di kelas? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu yang seperti apa sih, Nak? Jadi kayaknya kalau kayak gitu, anak-anak, betah aku lama-lama di sini. Iya kan? Cara bertanyanya enak. Jadi ini dokumentasi penerapan budaya positif yang sudah pernah saya lakukan. Bersalaman. Jadi setiap masuk ke dalam pekarangan sekolah hendaknya kita biasakan melakukan menyalam anak tuh. Jadi kita biasakan 5S tadi. Ya, salam. Sapa dia di gerbang. Ya. Selim. Sopan, santun. Jadi kalau 5S sudah berbudaya di sekolah kita, oh pulang-pulang awet muda lah kita semua. Tapi jangan sampai pulang di tengah jalan. Bawa motor senyum. Tobin, gitu ya. Pak Eko di belakang dia udah senyum-senyum sendiri. Hati-hati Pak Eko. Nih, halo. Ini salah judulnya ya. Salah judul ternyata Bu adiknya. Bukan bersalaman ketika masuk ke karangan, tetapi melakukan budaya positif membaca Al-Quran setiap pagi di dalam kelas. Anak-anak yang tidak pandai membaca Al-Quran, iya kita ajarin lah dia untuk membaca Iqra. Nah, ini pelaksanaan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan. Jadi mencoba untuk memahami anak. Coba nggak usah marah-marah dulu lah, gitu kan. Kita coba dulu segitiga restitusi ini. Mudah-mudahan dengan segitiga restitusi si anak bisa berubah, tapi perlu ibu-ibu pahami tidak cukup melakukan hanya satu kali. Karena kalau anak sudah sering melakukan penyimpangan, butuh kita melakukan beberapa kali restitusi. Gak cukup sekali rasanya, ya kan? Kita aja untuk melakukan kebaikan
Harus berulang. Memberikan orang kepercayaan harus secara berulang. Jadi harus dibiasakan. Lalu ini proses pembuatan keyakinan kelas di kelas. Jadi ini kan udah habis semester nih ya Bapak Ibu ya. Nah, yang nantinya menjadi wali kelas ataupun guru mapel, buatlah keyakinan kelas. Bagaimana caranya tadi? Yang pertama, iya, peraturan dulu. Peraturan bukan kita yang menetapkan. Kembalikan ke anak peraturan apa yang mereka inginkan. Setelah itu, Kesepakatan. buat kesepakatan, Mbak. Kesepakatan dengan menggunakan kalimat positif. Yang terakhir baru kita buatlah keyakinan. Nah, membersihkan pekarangan. Jadi dengan melakukan kebiasaan membersihkan halaman, kita lewat ada sampah, ya jangan ditegur itu sampah gitu. Kebiasaan kita kan jadi orang sombong, iya nggak sih? Ketemu sampah, oh, sorry ya, nah gitu aja. Sekali-sekali sapa lah si sampah tadi. Aku ambil dulu ya, buanglah dia ke tong sampah. Karena si sampah itu memanggil-manggil, cuman dia nggak bersuara aja. Letakku bukan di sini, letakku bukan di sini gitu. Letakku di tong sampah. Jadi biasakan budaya-budaya seperti itu. Jadi melakukan gotong royong itu budaya positif. Kalau kita terbiasa bergotong royong, maka di luar lingkup kita akan bisa bekerja sama dengan orang lain. Oke. Selesai kali ini. Terima kasih kepada ibu-ibu semua. Saya harapkan apa yang saya sampaikan hari ini bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita, baik di rumah ataupun di sekolah. Harapannya anak-anak kita ini bisa menjadi anak-anak yang memiliki motivasi intrinsik dari dirinya dan bisa menjadi meyakini apa-apa yang ingin dia lakukan sesuai dengan nilai-nilai kebaikan.